Halo, nama saya Hari Chandra. Saya buat channel YouTube ini untuk share tentang kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan bel. Terima kasih. Fungsi paru-paru pada tubuh manusia. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut pernapasan eksternal atau bernapas. Jika paru-paru terganggu fungsinya, kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Meskipun sepasang, paru-paru kanan dan kiri punya ciri yang berbeda. Contohnya, paru-paru kiri orang dewasa umumnya berbobot sekitar 325 sampai 550 gram dan yang kanan bobotnya sekitar 375 sampai 600 gram. Untuk anatomi, paru-paru kanan memiliki 3 bagian atau lobus yang berbeda, sementara paru-paru bagian kiri memiliki 2 bagian lobus. Berdasarkan hal itu, paru-paru kanan memiliki ukuran dan berat yang lebih besar dibanding paru-paru kiri. Bagian paru-paru. Pertama, pleura. Pleura merupakan membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan atau pleural fluid yang disebut dengan cairan serous yang berfungsi untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Kedua, bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Sebagai saluran udara, bronkus memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bagian ini berfungsi untuk mencegah infeksi bakteri penyebab penyakit. Ketiga, bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Fungsi lain dari bronchiolus adalah mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses bernapas berlangsung. Keempat, alveoli. Alveoli merupakan rongga cekung yang dikelilingi oleh kapiler kecil. Alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalirkan karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Kelima, jaringan interstisial paru. Jaringan interstisial paru yaitu jaringan di luar saluran udara atau bronchus bronchiolus alveoli. Lebih baik lagi jika ada gambarnya agar lebih mengerti beda jaringan interstisial dan saluran udara dalam paru. Penyakit yang menyerang paru-paru. Terdapat beberapa penyakit yang umumnya menyerang sistem pernapasan akibat terganggunya fungsi paru-paru, yaitu pertama, bronkitis. Penyakit pernapasan terjadi akibat infeksi saluran pernapasan atas dan biasanya disebabkan oleh virus. Pneumonia, gangguan pernapasan yang menyebabkan peradangan pada bagian terkecil dari paru-paru, yaitu bronchiolus dan jaringan alveolar. Ketiga, asma.
Penyakit ini biasanya disebabkan peradangan pada saluran pernapasan. Peradangan tersebut akan menyebabkan pembengkakan dan penyempitan saluran napas. Udara yang seharusnya mengalir ke paru-paru menjadi terhambat. Tuberkulosis, infeksi bakteri yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang dan merusak jaringan tubuh manusia. Bakteri tersebut dapat ditularkan melalui saluran udara. TBC umumnya akan menyerang paru-paru, tetapi juga berisiko untuk menyebar ke kelenjar getah betina, tulang, sistem saraf pusat, jantung, dan organ lain. Menjaga kesehatan paru-paru. Pertama yang harus kita lakukan yaitu berhenti merokok. Sebab merokok merupakan penyebab utama penyakit paru-paru seperti kanker paru dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Selain berhenti merokok, kamu dianjurkan untuk menghindari paparan asap rokok. Alasannya, karena perokok pasif yang menghirup asap rokok memiliki risiko penyakit yang sama dengan perokok aktif. Kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Risiko terinfeksi virus dan bakteri dapat dihindari dengan mencuci tangan setiap sebelum makan, sesudah makan, dan sesudah buang air. Kemudian menghindari polusi udara dan menjaga kebersihan udara. Polusi udara dapat menyebabkan iritasi hingga menghancurkan jaringan paru-paru. Bahkan, polusi udara pada tingkatan yang rendah dapat menyebabkan masalah bagi kesehatan. Rutin berolahraga, melakukan aktivitas fisik, seperti berolahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari, dapat menjaga kesehatan paru-paru, menjaga kestabilan emosi, dan membantu mengelola stres. Untuk itu, mulai sekarang, jangan lupa untuk tetap aktif berolahraga agar kesehatan paru-paru tetap terjaga. Perhatikan juga jenis makanan yang dikonsumsi agar memiliki gizi dan nutrisi yang seimbang. Dan mulailah minum air yang mengandung hidrogen dan beralkali agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Tidak ada salahnya juga untuk memeriksakan kesehatan paru-paru secara rutin. Kalau ada pertanyaan, bisa juga isi kolom komentar di bawah dan Harchan Channel akan berusaha memberikan jawaban sebatas pengetahuan Harchan Channel tentunya. Jangan lupa aktifkan bel supaya sahabat Harchan bisa dapat pemberitahuan setiap video baru tayang di channel ini. Salam buat sahabat Harchan. Terima kasih.